A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, anak semuanya, pada pagi hari ini ba'da subuh kita akan mengkaji lagi nih dengan tafsir Al-Muyassar ya. Ini tafsirnya nih, tafsir Al-Muyassar ya. Oke. Bagi teman-teman yang di rumah bisa membuka sendiri Quran.com ya. Nanti pilih mau membaca tafsir At-Tabari, Al-Muyassar juga ada, Ibnu Katsir juga ada. Yang tentunya tafsirnya lebih banyak ini ya. Lebih luas kalian nanti ini ya kan. Ya kalau saya karena ini untuk saya sendiri dan anak-anak ya. Mungkin Al-Muyassar saja kan gitu ya. Sebagaimana yang pernah saya pelajari dari ustadz saya dulu, almarhum ya. Begitu. Nah, ini saya pelajari lagi teman-teman ya. Seperti itu. Kalau dulu saya juga belum sampai hatam dengan ustadz saya dulu almarhum. Nah, ini saya menemukan alhamdulillah. Selama ini saya mencari tafsir Muyassar secara fisik susah ya bukunya ya. Gitu ya. Nah, kalaupun ada mungkin saya belum tentu bisa membeli karena mungkin nggak banyak atau dananya dialokasikan untuk yang lain. Alhamdulillah secara online saya menemukannya. Karena tafsir ini mudah sekali dan simpel kan begitu ya. Cocok untuk anak-anak. Kalau anak-anak dibacakan Ibnu Katsir, insyaallah tidur anak-anak ya. Seperti itu. Makanya cocok untuk kajian keluarga. Sebab simpel banget ya, tidak banyak-banyak pembahasannya kan gitu. Fokus kan gitu ya. Bukan berarti tafsir yang lain nggak fokus ya. Fokus juga, cuma fokusnya banyak gitu ya. Kalau ini kan fokusnya sedikit begitu. Oke, langsung aja kita langsung masuki di ayat selanjutnya. Kalau kemarin innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, sawa'un 'alaihim a'andartahum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, atau kamu belum beri peringatan kepada mereka, sama aja gitu loh. Tidak ada, hasilnya sama aja nol gitu ya. Nah, ini makanya jangan sampai kita menjadi orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Kafir itu mengkafir diri, menutup diri dari segala ilmu pengetahuan, keimanan kepada Allah dan lain sebagainya, sehingga kita bisa ending goal kita nanti yaitu selamat dunia dan akhirat. Kalau selamat dunia gampang teman-teman, selamat akhirat yang susah. Sebab apa? Di dunia banyak orang yang menolong kita, akan menolong kita. Kalau kita minta tolong, banyak yang memberi pertolongan. Tapi kalau di akhirat nanti, yang mana urusan semuanya kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idhin lillah, dan segala urusan hanya ditujukan kepada Allah waktu itu. Tidak bisa kita minta tolong. Kepada Allah pun tidak bisa kita minta tolong di akhirat, tidak bisa. Ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, sudah. Urusannya sendiri-sendiri dan sudah. Ya, tamat sudah. Ditutup seluruh kitab amal. Gimana kita mau bertobat? Enggak bisa, sudah. Maka mumpung kita masih di dunia ini, mari kita kaji Al-Qur'an sehingga kedepannya kita menjadi orang yang soleh, orang yang tidak teriak-teriak ketika diambil roh kita oleh malaikat Israel. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu apa? Itu ada Allah mengatakan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran itu, bahasanya jika ketika orang itu diambil rohnya, ya, maka dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kalau engkau tangguhkan umurku barang sesaat, la saddaqanna wa akum minas sholihin, saya akan bersedekah yang banyak dan aku akan termasuk orang-orang yang pasrah kepadamu ya Allah. Artinya apa? Aku akan taat terhadap syariatmu. Ya sudah, tidak ada penangguhan lagi, sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah ajal seseorang itu datang, tidak bisa diundur atau dimajukan, enggak bisa. Ya, seperti itu, nggak bisa. La yastakhiruna minhu sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa. Loh, kalau orang-orang meninggal dunia secara tidak wajar itu bunuh diri ya. Mungkin nyemplung sumur ya, masuk ke dalam sungai ya, kayak di Jepang itu. Ya itu orang bunuh diri. Secara tidak langsung adalah su'ul khotimah. Orang bunuh diri itu adalah su'ul khotimah. Karena apa? Sudah ada larangan dari Allah. La yastakhiruna minhu sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kematian itu diajukan atau dimundurkan. Tidak bisa. Ya, seperti itu. Ya, kita langsung bahas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bi syawatun wa lahum adzabun adzim. Secara letterlexnya adalah
Khatamallahu, Allah telah mengunci ala atas qulubihim, hati-hati mereka. Siapa? Innal ladzina kafaru, kan begitu. Karena satu ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Pasti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, kan begitu. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu, Allah telah mengunci ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Siapa? Orang-orang kafir sebelum yang dibahas. Wa ala sam'ihim, dan di atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, sedangkan di atas penglihatan mereka ghisyawatun, ada sebuah penutup yang tebal. Walahum adzabun azim, sedangkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan ayat ini ya di bawah. Di dalam ini, di dalam tafsir Al-Muyassar ini digunakan mengambil sinonimnya dari khotama di sini adalah toba'a, ya. Toba'a itu stempel, ya. Tobaan pasti, kan gitu ya. Tobaan, orang Arab mengatakan tobaan yahi. Sudah benar itu, kan gitu ya. Sudah paten. Nah, tuh ya, bahasa orang Padang paten. Seperti itu. Toba'a itu adalah Allah menstempel, ya, memberi trademark, ya. Trademark itu apa? Trademark itu tanda, ya, ditandai oleh Allah di hati mereka, ya. Ala qulubi haula iman al-kafirun, ya, fil ayat as-sabiqah. Ala qulubi haula'i wa ala sam'ihim, dan juga tidak sekedar di hati mereka, juga di telinga mereka. Toba'a, menutup, ghatta, yughatti, ditutuplah hati-hati mereka, dan atas telinga-telinga mereka. Makanya kalau ada anak atau orang yang dikasih tahu, susah sekali kasih tahu. Masuk telinga kanan, keluar telinga, ya kalau kiri salah, ya. Masuk telinga kanan, keluar juga telinga kanan, mantul ya, mantul atau mental itu, ya, seperti itu. Wa ja'ala ala absarihim hisawa, kalau sudah di hati mereka sudah tidak masuk nasihat, telinganya juga nggak mau mendengarkan, maka matanya juga buta, ya. Maka di atas mata mereka ini, ya, ghitaun ghalid, ghitaun, yaitu ada semacam penutup pandangan atau berkurang pemandangan mereka. Maka bisa dikatakan ini dajjal, ya. Kenapa dajjal itu matanya satu? Itu bisa jadi itu sebuah ibarat. Artinya di akhir zaman ini banyak orang-orang memandang dengan mata satu, ya. Matanya satu soalnya buta, kan gitu ya. Dengan mata satu dia. Maka ini termasuk anggota-anggotanya dajjal, tentaranya dajjal. Memandang sebuah pemikiran, memandang sebuah masalah itu dengan satu mata, gitu ya. Makanya di dalam bahasa Indonesia kan ada, ya, dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata itu artinya apa? Tidak adil, ya. Sombong, ya. Memicingkan mata kan sombong. Coba mata kita tutup satu, kan kayak orang sombong itu. Atau seolah-olah kita memberi kode kepada orang lain. Ada sesuatu yang disembunyikan. Jelas ada sesuatu yang disembunyikan itu. Punya trik and intrik, kan gitu ya. Kalau trik masih bagus, kalau udah intrik itu adalah sebuah kejahatan, gitu, seperti itu. Maka di akhir zaman ini banyak orang-orang jahat yang memicingkan sebelah matanya, kan gitu ya. Menutup matanya, dia hanya memakai satu mata aja dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang mana pasti akan menimbulkan masalah yang lain. Masa kalah dengan pegadaian? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah orang menutup sebelah mata, artinya sudah ditutup hatinya oleh Allah, penglihatannya akan menjadi kabur dalam menyelesaikan sebuah masalah. Maka tidak akan adil, tidak akan baik, tidak akan masalah untuk umat. Untuk umat tidak ada masalah, ya, umat jadikan korban aja, ya, seperti itu, bahaya. Bisa babi apa? Karena kenapa? Kok hati mereka ditutup sama Allah? Pendengaran mereka. Terus yang terakhir, mata mereka juga ditutup oleh Allah. Itu bukan serta-merta karena Allah sendiri menutup, ya. Innallaha la yadlimu walaysallahu bidzallamin lil abid. Sungguhnya Allah itu tidak mau mendolim, walaysallahu bidzallami wa mallahu bidzallamin lil abid. Ada di ayat yang lain, Allah tidak akan menjadi seorang pendolim bagi hambanya, gitu loh. Hati mereka ditutup oleh Allah, pendengaran mereka ditutup oleh Allah, yang terakhir mata mereka ditutup oleh Allah, itu karena ulah mereka sendiri.
Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan adalah dharal fasadu fil barri wal bahri mimma kasabat aydin nas. Sesungguhnya terjadinya bencana alam. Gunung meletus, air sungai meluap, terjadi keretakan bumi, ya, tempo hari itu di Maluku. Itu sebetulnya bukan Allah serta merta mengadab begitu saja. Ya, wa ma Allahu bidzallami lil abid, lil ibad, ya, seperti itu. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Dan itu semuanya dikarenakan bisa babi kufrihim. Itu karena kekafiran mereka, ya, atau self covered, ya, self covered, diri yang tertutup. Dari apa? Hudan, dari hidayah tadi. Bagaimana kita jelaskan di surat yang lain tadi kemarin itu, ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah fisik jelas. Ada tulisannya, ya, bukannya belum ditulis, ya. Al-Quran menjadi suatu hal yang gaib, manakala kita tidak pernah menjamahnya, tidak pernah membacanya, tidak pernah mengkajinya, tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah mempertahankannya, tidak pernah mendakwahkannya, tidak pernah mempertahankan sampai titik darah penghabisan kita. Sampai kita mendengarkan tausiah daripada khotib Jumat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita meninggal dunia dalam keadaan Islam. Hati mereka terkunci, pendengaran mereka terkunci, mata mereka terkunci, sehingga mereka seolah-olah memandang suatu masalah itu dengan satu mata saja, atau menjadi anak buahnya Dajjal, ya, yang tirani, yang zalim, yang suka menganiaya orang, mencelakai orang, bangga dengan kesedihan orang, susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain susah, yaitu disebut dengan apa? Kan, ya, SMS, ya, senang melihat orang lain susah. Nah, itu bahaya kalau udah SMS nih. Ini bukan pribadi orang muslim. Orang muslim itu yang peduli menyelamatkan orang lain, ya. Orang lain menjadi tentram, ya, orang lain selamat. Ini adalah pribadi muslim, ya. Seperti itu. Itu semuanya karena kufur mereka, menutup hati mereka, menutup diri dari hidayah. Wa inadihim itu apa? Dan apa kalau bahasa Jawa itu kendablekan itu. Dablek bahasa Indonesia apa? Nakal, ya. Ini, ya, wa inadihim. Ada video pendek dulu itu, ya. Ada berapa yang ada ayam di pagi hari itu, ya kan? Ada lagunya gitu. Anal inat abul unut, kan gitu, ya. Itu dulu pernah kita jumpai untuk anak-anak itu, ya. Itu menggambarkan ada orang yang bertetangga dengan orang soleh, yang satunya adalah orang yang nakal, orang yang suka senang melihat tetangganya itu celaka, kan gitu, ya. Itu namanya inat, anal inat. Ya, ini namanya inat. Jadi inat ini nakal, dablek, sulit dikasih tahu, ya. Nah, itu karena kufur mereka, kenakalan mereka, dablek mereka, ya. Dikasih tahu nggak mau, ya. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, ya. Mereka kufur, satu, mereka ini susah dikasih tahu, ya, bongol, bebal, ya, selalu aja nggak mudeng, ya, nggak, karena apa? Ya karena sulit menerima hidayah itu tadi. Karena apa? Ya itu tadi, kalau udah dikunci mati oleh mereka, hati-hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka, itu karena ulah mereka sendiri, kekafirannya, dan ainat, angel tuturannya, angel, ya. Nah, begitu. Ba'dama, dan ini terjadi karena apa? Setelah datang kepada mereka suatu kebenaran, ya, apa? Ya dalam Al-Quran itu isinya kebenaran semuanya, nggak pernah dibaca, akhirnya mengerak hati mereka, ya, seperti itu. Falam apa ya? Falam yuwafiquhumul walam yuwafiquhum lil huda. Maka jelas nggak matching dengan hidayah Allah, nggak matching dengan Al-Quran, ya, tidak sama dengan bacaan mereka sebelum baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tujuannya dalam baca Quran adalah apa? Sudah ada di depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah, kepada syariat Allah. Minasyaitoni, untuk tidak melakukan segala hal yang bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim. Tidak bertolak belakang dengan Al-Quran artinya tidak bertolak belakang dengan syariat Allah. Begitu. Nah, kalau sudah begitu, falam yuwaffiqhum lil huda, jelas mereka tidak matching dengan hidayah Allah, dengan apa yang dibaca oleh Allah, dengan apa yang kita baca dari Al-Quran, dan Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Walahum adabun syadid. Nah, di sini dijelaskan walahum adabun azim, itu adalah sinonimnya adalah walahum adabun syadid. Dan bagi mereka, ya, kelak kalau mereka dalam hidup ini belum juga bertobat,
mati dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan kafir, belum syahadat, ya, maka bagi mereka adalah azabun syadid. Ada penafsir dalam Al-Quran juga bahwasanya mereka mendapatkan azab di dunia dan akhirat. Karena apa? Karena jelas carut marut hidupnya karena tidak syariat Islam, maka mereka akan carut marut, ya, hidupnya itu tidak tidak mengikuti syariat Allah, jelas hidupnya carut marut dalam kehidupan dunia dan akhirat gitu. Dan mereka kelak mendapatkan azab kubur, ya, finnari jahannam, ya, karena apa? Awal akhirat adalah barzah, sedangkan dalam barzah yaumul jaza, yaumuddin, ya, yaumul la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Jelas ada adab kubur, kan gitu ya. Di dalam hadis yang kita baca setelah selesai sholat itu, atau sebelum kita salam di dalam tahiyat akhir, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa syarri min syarri fitnatil masiihid dajjal, kan begitu ya. Kita pernah dan sering sampai sekarang kita baca sebelum salam itu, kita baca seperti itu. Bahwasanya kita memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari adab kubur dan dari adab kubur dan dari kejahatan fitnah hidup dan mati. Terus yang terakhir yaitu dari fitnah dajjal. Nah, berarti dari hadis itu, berarti kan Rasulullah tidak serta-merta ngomong sakarepe dhewe kan. Itu kan semuanya adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak pernah berbicara yang berdasarkan nafsu, ya. Wa ma, kan ada itu dalam Al-Qur'an surat An-Najm insyaallah, ya. Wa ma yantiqu, ya, tulisannya kurang lebih seperti ini. Wa ma yantiqu anil hawa, ya. Wa ma yantiqu artinya apa? Apa artinya? Rasulullah SAW tidak serta-merta berbicara, ya. Dan itu keluar dari nafsunya. Anil hawa, ya, anil hawa. Anil hawa, ya. In huwa, sesungguhnya dia, in huwa, sesungguhnya dia, Rasulullah mengatakan itu, illa wahyun yuha, begini, kecuali itu adalah wahyu yang diberikan wahyu kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian di pagi hari ini pada subuh ini kita dengan tafsir al-muyassar, ya, kita semakin dekat dengan Allah, dengan hati kita terbuka, ya, mata dan penglihatan kita, mata dan pendengaran kita juga terbuka, sehingga kita terhindar dari azab yang pedih, baik itu di dunia, di alam barzah ataupun di akhirat kelak. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan doa kepada Aziz. Subhanakallahumma, ya Allah, Engkau sungguhnya Engkau Maha Suci, wa bihamdika, dengan memujimu, wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, ya, kami memohon ampun kepadamu dan kami selalu bertobat kepadamu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.